setia Tuhan itu selalu baru setiap hari. Setuju boleh katakan amin. Can we give the Lord big hands? Amin. Oh, you are worthy, Jesus. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. Kembali kami datang untuk bersyukur kembali kepada Tuhan. Sangat luar biasa. Yang selalu menjadi kekuatan dan penghiburan kami. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Bapa. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, Yesus. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Katakan bersamamu, bersamamu lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Kami percaya bahwa Engkau ada di setiap masa dan musim hidup kami, Tuhan. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah
buka suara kita. Terima kasih Tuhan. Kasih sayang-Mu Tuhan Yesus selalu baru setiap hari, tak pernah berhenti. Kami tidak akan pernah lupa siapa yang pernah menolong kami, Tuhan. Kami tidak akan pernah lupa siapa yang selalu memberi kekuatan buat kami. Kami tidak akan pernah lupa siapa yang selalu menghibur saat kami sendiri. You are Jesus. Amin. Kami akan selalu ingat Engkau, Tuhan. Ini yang kami katakan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau. This is our heart. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Selalu
untuk selalu dipuji, ditinggikan di setiap musim. Dalam nama Yesus, Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. Kau yang menerima kami Tuhan apa adanya, tidak pernah menolak dan membuang kami Tuhan. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati. Amen. Your love pray. Amen. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Amin. Tuhan, kami mau nyatakan hari ini Tuhan, belum pernah kami ketemu pribadi seperti Engkau. Makasih Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia, sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu Yesus. Oh, takkan ada lagi kasih seperti ini. Oh, sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu Yesus.
Amin. Amin. Sampai kini, amin. Kasih-Mu tiada, Kau ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya. Katakan sampai kini. Kami akui Tuhan. Ku akui Yesus, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini kasih-Mu tiada duanya. Can we give the Lord big hand? Hallelujah. There is no other love like you, Jesus. Amen. 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 Jesus. Kami tinggikan Engkau, Tuhan. Thank you for everything, Lord. Thank you for everything, Lord. Terima kasih Yesus, terima kasih Mari buka tangan kita wherever you are, dimanapun Anda berada. Anda bebas menyembah, Anda bebas katakan kata-kata pujian, ucapan syukur Anda kepada Tuhan. Daud katakan, aku melukiskan kata-kataku dan membawa itu di hadapan Tuhan. Just worship the Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih
Kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan in the midst congregation we worship. Dari dalam lubuk ku sujud dan berterima. One more time, sing. Kedua tangan kelima your head. Terpujilah. Your name be lifted up, Lord. Di atas pujian. Hatiku. Amin. Boleh jemaat Tuhan. Terpujilah, ditinggikan di setiap musim, namamu ditinggikan. Amin. Dari dalam lubuk ku sujud dan berterima kasih. Sujud dan berterima kasih. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan untuk semua kasih setia-Mu, untuk semua kebaikan-Mu. Kami tahu Tuhan kami ada hari ini bukan karena kami hebat, tapi semua karena Tuhan. Engkau Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur memiliki-Mu Tuhan. Hari ini kami terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hari ini Tuhan kami merindukan Engkau lebih lagi. Berbicaralah buat kami apa menjadi isi hati-Mu. Karena kami tahu firman-Mu itu kekuatan kami. Firman-Mu terang buat jalan hidup kami. Firman memberikan kami selalu pengharapan baru. Firman-Mu yang selalu memberikan iman kami semakin kuat Tuhan. Hari ini kami tahu lewat firman-Mu kami akan mengalami kemenangan. Urapi hamba-Mu dan semua umat-Mu Tuhan. Untuk kami boleh mengerti akan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan katakan, amin. Di kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom semuanya, selamat siang. Dan saya percaya hari ini kita boleh ada bersama-sama memuji dan meninggikan Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan disenangkan. Ketika disenangkan, dimuliakan, Dia akan turun tangan untuk menolong setiap kita. Amin. Dan mujizatnya akan kita alami. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini saya ingin bagian kebenaran firman Tuhan dengan tema kuat dan teguhkanlah hatimu. Kita akan baca firman Tuhan ini dari Yosua 1 ayat yang pertama sampai yang kelima. Yosua pasal yang pertama ayat yang pertama sampai yang kelima. Di mana firman Tuhan berkata demikian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang
seberangilah sungai Yordan engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon, yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan ini Saudaraku, di mana firman Tuhan ini kita bisa melihat bagaimana ketika Tuhan memanggil dan memilih Yosua. Di mana ketika Tuhan memanggil Yosua Saudaraku, untuk apa? Untuk memimpin bangsa Israel menggantikan Musa yang telah meninggal. Dan Bapak Ibu Saudaraku, ketika kepercayaan ini Saudaraku diberikan kepada Yosua, saya percaya Yosua secara manusia dia nggak sanggup. Karena dia sedang memimpin sebuah saudaraku bangsa yang besar. Di mana pada waktu itu dia memimpin sebuah bangsa Israel yang berjumlah kurang lebih hampir 2 juta orang Israel saudaraku. Dan saya mau katakan karena dia sedang memimpin sebuah generasi yang kedua dari bangsa Israel ini. Kenapa? Generasi pertama di bangsa Israel telah mati di padang gurun saudaraku. Kenapa? Karena kebebalan mereka saudaraku. Saudara, karena keras hati mereka, akhirnya mereka mati di padang gurun ini. Dan kemudian Tuhan mempercayakan kepada Yosua generasi yang kedua untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Dan ini sebuah kepercayaan yang sangat besar Bapak Ibu Saudaraku. Dia harus memimpin sebuah bangsa yang besar ini. Secara manusia dia nggak sanggup. Sebuah tanggung jawab yang besar. Ada sebuah tantangan yang besar harus dihadapi. Dan itu membutuhkan sebuah keberanian. Sebuah keteguhan hati, saudaraku, yang sangat besar. Bahkan saudara memiliki iman dan kepercayaan penuh, saudaraku, yang Yosua harus miliki untuk memimpin bangsa ini. Sesuatu yang gak mudah Yosua harus hadapi. Secara manusia ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa cemas, ada rasa ketidakmampuan dia untuk memimpin bangsa ini. Tapi satu hal, Tuhan memilih Yosua dan pilihan Tuhan itu adalah tepat. Dan saya percaya ketika Tuhan memanggil dan memilih Yosua, saya percaya Tuhan sudah memiliki rencana yang besar dalam hidupnya. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, ketika Yosua dalam keadaan barangkali merasa tidak mampu, tidak sanggup, ada rasa takut gentar dalam dirinya untuk memimpin bangsa yang besar ini. Tetapi Tuhan katakan kepada Yosua untuk kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Maka itu Tuhan berbicara kepada Yosua, saudaraku, di Yosua 1 ayat 6 sampai 9. 3 kali Tuhan berbicara menguatkan saudaraku Yosua. Dia berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di sini Tuhan berikan kekuatan kepada Yosua untuk dia tetap kuat dan teguh, untuk melakukan saudaraku apa yang Tuhan telah percayakan kepada dia. Untuk sebuah tugas yang mulia, sekalipun banyak tantangan yang besar yang akan dihadapi. Bukan hanya bangsa Israel, tapi musuh di depan ketika dia akan masuk tanah Kanaan. Ada musuh-musuh yang hebat, yang besar akan dihadapi. Dan saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita pun barangkali bisa mengalami seperti Yosua.
Ada rasa takut, ada rasa gentar ketika kita menghadapi tantangan. Ada rasa saudaraku ketidakmampuan kita untuk menghadapi badai kehidupan ini. Banyak barangkali ada pertanyaan dalam diri kita. Kenapa Tuhan hal ini terjadi? Kenapa aku harus alami? Kenapa aku harus mengalami tantangan sebesar ini? Aku gak mampu Tuhan. Aku gak sanggup. Kenapa kau izinkan hal ini terjadi? Barangkali banyak pertanyaan dalam hati kita. Seperti pun Yosua, saudaraku. Dia bertanya, kenapa aku harus terima hal ini? Kenapa aku harus terima kepercayaan ini? Aku gak sanggup, aku takut Tuhan. Aku benar-benar gak mampu. Pertanyaan ini pun seringkali kita pun, saudaraku, timbul dalam hati kita. Tapi saya mau katakan hari ini, Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Kalau kita hari ini mengalami banyak sekali tantangan, masalah, badai kehidupan. Bukan Tuhan membiarkan kita, saudaraku. Membiarkan meninggalkan kita. Tidak, Dia ada buat setiap kita. Seperti tadi Tuhan berkata kepada Yosua, bahwa Tuhan gak pernah tinggalkan dia. Bahkan Tuhan akan menyertai dia. Bahkan Dia katakan setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Bahwa itu berbicara tentang penyertaan Tuhan. Bahwa Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Bahkan dikatakan setiap tempat yang kau injak akan menjadi milikmu. Itu janji Tuhan. Tuhan ingin Yosua percaya bahwa ada penyertaan Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Bahkan aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Aku tidak membiarkan engkau dan tidak pernah meninggalkan engkau. Itu juga yang Tuhan mau katakan buat setiap kita. Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, saudaraku. Dia akan selalu ada. Dia tidak akan membiarkan engkau, saudaraku. Tuhan tidak akan membiarkan engkau tergeletak. Tuhan tidak akan membiarkan engkau terpuruk. Tuhan tidak akan membiarkan engkau jatuh. Tuhan tidak akan membiarkan engkau hancur. Tuhan ada di pihakmu. Dia menyertai setiap kita yang percaya. Saudara yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan ini jelas berkata buat setiap kita. Yang Tuhan mau hari ini kita kuat dan teguh hati kita. Bagaimana supaya kita boleh mengalami kemenangan demi kemenangan, saudaraku. Dan menerima janji Tuhan. Yang pertama tadi Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di pertama di ayat yang ke-6 tadi dikatakan, kuatkan teguhkanlah hatimu. Sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan. Dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sungguh-sungguh dan ayat yang ke-6 aja Bapak Ibu. Dikatakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan. Dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Untuk diberikan kepada mereka. Dengan jelas firman Tuhan yang pertama berkata. Bahwa saudaraku Tuhan mau Yosua untuk percaya penuh kepada janji Tuhan. Amin. Bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Seperti yang dikatakan tadi, Tuhan saudaraku akan memberikan saudaraku tanah Kanaan itu. Tuhan akan berikan saudaraku tanah perjanjian itu saudaraku buat bangsa Israel. Maka itu Tuhan katakan kuat dan teguhkan hatimu. Tetap percaya penuh kepadaku bahwa aku akan mengenapi janjiku. Begitu pula Tuhan ini berbicara buat setiap kita saudaraku. Bahwa untuk kita tetap percaya kepada Dia. Bahwa Dia bukan Allah pendusta. Tuhan adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya. Seperti dikatakan di Ulangan 23 ayat 19. Aku bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. Atau berbicara dan tidak menepatinya. Dia Tuhan bukan manusia Bapak Ibu. Manusia bisa berjanji. Tapi dia bisa mengingkari janjinya saudaraku. Manusia saudaraku bisa berjanji. Tapi bisa menipu kita. Tetapi Tuhan dia berjanji dan dia pasti saudaraku menepati janjinya. Bahkan dikatakan dia berbicara dan dia menepatinya. Dia akan melakukannya saudara. Dan mengenapi janjinya. Itu yang Tuhan mau hari ini. Ketika kesulitan, masalah, tantangan besar terjadi dalam hidup kita. Tuhan mau bicara buat setiap. Kuat dan teguhkanlah hatimu.
kuat dan teguhkan hatimu. Percayalah penuh kepadaku. Aku akan menepati janjiku. Aku akan menyembuhkanmu, memulihkan keadaanmu, akan memulihkan keluarga, pekerjaan, usahamu. Setiap kita percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Itu janji Tuhan. Tuhan mau kita percaya penuh. Maka itu kuatkan dan teguhkan hatimu hari ini. Amin. Tetap kuat dan teguhkan hatimu. Katakan, aku percaya Tuhan pasti tepati janjinya. Dia pasti tolong aku. Itu yang saudara lakukan. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan berbicara buat setiap kita untuk kita bisa mengalami kemenangan dan Tuhan menepati janjinya. Saudaraku, dia mengenapi janjinya. Dikatakan Yosua 1 ayat 7 dan 8. Hanya kuatkan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu Saudaraku, yang kedua Tuhan ingin kita berjalan dalam kehendak-Nya. Amin. Maka dikatakan tadi Saudaraku, kuatkan dan teguhkan hatimu supaya kau sungguh-sungguh bertindak hati-hati dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Tuhan mau hidup kita jalannya lurus. Amin. Tidak berbelok-belok Bapak Ibu Saudaraku. Maka kita harus berhati-hati hari ini. Berjaga-jaga karena si iblis itu saudara. Dia berusaha dengan segala macam cara saudaraku. Dia ingin saudaraku melakukan segala sesuatu apapun untuk menghancurkan hidup kita. Keluarga kita, bisnis kita, pekerjaan kita. Dia dengan banyak cara dia berusaha untuk menghancurkan hidup kita. Dia sang penipu, dia sang pendusta. Bahkan dia seringkali mendakwa kita. Mengingat-ingatkan kesalahan masa lalu kita. Sekali katakan sekali Yesus mengampuni, dia mengampuni. Dia tidak pernah saudaraku mengingat-ingat kesalahan kita. Firman Tuhan berkata jika kita mengaku dosa kita, dia Allah yang setia dan adil. Dia mengampuni dosa, bahkan dia tidak pernah mengingat-ingat kesalahan kita. Saudara yang percaya beri kemuliaan. Jangan biarkan iblis terus mendakwa saudara. Berhati-hatilah hari ini, engkau layak menerima kasih dan kebaikan Tuhan. Percaya. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku berhati-hatilah dalam hidup ini. Berhati-hatilah dalam bergaul. Berhati-hatilah saudaraku engkau mencari nasihat. Berhati-hati, carilah orang yang benar-benar bisa menguatkan imanmu, bisa membangun. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku datanglah pada tempat yang tepat. Di gereja ini saudaraku, saudara akan menemukan banyak jawaban dalam setiap persoalan saudara. Karena ada hamba-hamba Tuhan di sini yang akan memberikan kau kekuatan, nasihat. Bahkan saudaraku bimbingan, bahkan mendoakan saudara supaya saudara bisa tetap kuat bertahan di tengah badai dan saudara akan melihat kemenangan. Saudara butuh saudara seiman. Di sini kita saudaraku siap untuk menolong saudara, memberikan kekuatan doa, bahkan memberikan dorongan Bapak Ibu saudaraku untuk menghadapi dan bisa memenangkan setiap pertandingan, bahkan tantangan dalam hidupmu. Maka itu Bapak Ibu saudaraku, datanglah pada tempat yang tepat. Pada orang-orang yang tepat, yang bisa membangun imanmu. Yang memberikan engkau pengharapan, kekuatan. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, berhati-hatilah hari ini. Iblis dengan banyak cara Bapak Ibu Saudaraku. Lewat media sosial segala cara. Sepertinya itu hal yang baik. Sepertinya itu solusi yang terbaik. Tapi akhirnya menghancurkan hidup kita. Amin. Semuanya harus kembali kepada firman. Amin. Saya mau katakan tidak salah saudaraku. Saudara dengar nubuatan. Tapi saya mau katakan sekali lagi ini penting buat kita semua cuma. Saudara jangan telan-telan setiap nubuatan. Setiap nubuatan harus kembali kepada firman Tuhan dasarnya. Dan itu mendatangkan damai sejahtera. Itu yang membangun imanmu. Bukan menghancurkan imanmu. Jangan saudaraku kau datang kepada hamba Tuhan hanya untuk cari nubuatan. Engkau anggap pendeta itu dukun. Untuk cari jawaban, saudara gak akan pernah dapetin jawaban. Jawabannya cuma di dalam firman Tuhan, hanya dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara harus kembali kepada firman, saya katakan. Saudara gak salah dengar nubuatan, tapi saudara harus cek. Hanya cuma menyenangkan telinga dan hati saudara. Tapi sebenarnya saudara gak mau diproses. Saya katakan, setiap nubuatan, saudara itu memberikan kau kekuatan.
berikan damai sejahtera sukacita, memberikan kau kemampuan, semangat untuk menghadapi tantangan. Amin. Bukan lari dari masalah. Saya mau katakan hari ini kita harus hadapi masalah hidup ini. Kita nggak bisa lari. Kita hanya bisa lari kepada Yesus. Amin. Hanya Dia jawaban kekuatan pertolongan kita. Maka itu hati-hatilah hari ini. Berjaga-jagalah. Saya mau katakan hari ini iblis dengan segala macam cara untuk menghancurkan umat Tuhan. Sehingga menghancurkan keluarga-keluarga Kristen. Saya mau katakan hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Ini saatnya untuk kita kembali kepada Tuhan. Maka itu tadi Tuhan berkata kuatkan teguhkan hatimu. Sungguh-sungguh bertindak hati-hati sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Pada hambaku Musa, jangan engkau menyimpang ke kanan dan ke kiri supaya engkau beruntung. Jadi Bapak Ibu Saudaraku berjalannya di dalam garisnya Tuhan. Sepertinya pertolongan Tuhan itu lambat. Sepertinya aku ikut Tuhan tapi kok usahaku gak berkembang cepat ya. Gak seperti tempat lain rasanya. Kita lihat pesaing kita, saudara kompetitor kita lihat, dia cepat sukses ya. Aduh dia menipu sana, dia melakukan hal-hal yang negatif saudaraku. Hal-hal yang buruk barangkali. Dia kan sukses. Tapi kenapa kok aku ini jalannya benar sama Tuhan kok lambat sekali pertolongan. Sepertinya kok gak ada kemajuan. Tapi saya mau katakan firman Tuhan berjanji. Firman Tuhan ini yang mengatakan, kalau kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri, engkau akan beruntung kemanapun kau pergi. Sekalipun lambat, tapi pasti kita menghadapi keberuntungan. Sekalipun melambat, kita pasti saudaraku akan jadi orang yang sukses dan berhasil. Amin. Karena beda. Orang yang mengandalkan kekuatan manusia, apalagi kekuatan kuasa kegelapan. Itu hanya sebentar habis. Saya katakan, mereka akan terima penderitaan. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan selalu beruntung kemanapun dia pergi. Itu luar biasa ya Pak. Jadi apapun yang kau kerjakan hari ini. Ketika kau lurus, jujur, punya integritas. Kau bekerja di kantor dengan jujur, punya integritas. Rasanya aduh lama sih aku diangkat ya. Kenapa gajiku gak naik-naik? Percaya pada waktu yang tepat Tuhan akan bikin kejutan. Tuhan promosikan kau lebih tinggi, lebih dari apa yang kau pikirkan. Amin. Tuhan memberkati engkau dengan caranya. Hari ini jangan pernah takut dalam kau menjalankan bisnis. Jangan fokus kepada pesaingmu. Tapi fokus dengan Tuhan dan apa yang kau kerjakan. Amin. Kelola dengan baik. Kerjakan dengan sungguh-sungguh sekalipun hal itu kecil. Tapi ketika kau setia mengerjakan hal yang kecil. Tuhan akan memberkati dan membuat hal besar. Dan mempercayakan hal besar. Amin. Barangkali engkau punya talenta, aduh saya cuma bisa bikin kue, buat kue dalam nama Yesus Tuhan. Aku percaya kueku enak, diberkati, banyak pembeli, aku percaya. Oh barangkali yang datang cuma 2, oh aku mengucap syukur, besok tambah Tuhan, aku ucap. Terus saudara, lama-lama bertambah. Maka itu Bapak Ibu saudara, Tuhan itu bekerja dengan dahsyat. Amin. Tuhan kenapa tidak mengerjakan semua dengan instan? Supaya saudara tidak menjadi orang yang istilahnya menjadi orang yang tidak tahu diri. Menjadi orang yang lupa dengan Tuhan. Engkau jadi orang yang sombong. Kau merasa apa yang kau kerjakan itu karena kekuatanmu. Kadang Tuhan bentuk kita. Dalam kita mengerjakan rasanya Tuhan kok lama. Yang Tuhan mau bentuk apa dulu ya? Karakter kita ini loh. Supaya kita punya karakter sabar. Ya sabar sudah untuk menunggu waktu Tuhan. Kita memiliki karakter-karakter seperti buah roh. Saudaraku. Ya hati-hati kita penuh dengan kasih, damai sejahtera dan banyak hal. Tuhan sedang membentuk karakter kita. Ketika nanti Tuhan angkat kita sudah siap. Amin. Kita cuma bilang karena Tuhan. Bukan karena aku tapi karena Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudara ketika engkau jalan yang lurus. Engkau akan lihat keberuntungan. Ini firman yang berkata. Engkau akan beruntung kemanapun kau pergi. Apa yang kau kerjakan selalu berhasil. Sukses. Sudah yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan katakan jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tapi renungkan itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Dengan segala yang tertulis di dalamnya. Jadi hari ini semua kembali kepada firman. Seperti saya katakan, bagaimana kita bisa bertindak hati-hati. Mengambil keputusan yang benar. Semua kembali kepada Tuhan. Amin. Saudaraku, ilmu pengetahuan ekonomi, politik, apapun teknologi apapun saudaraku. Saya mau katakan, semua itu awal dasarnya dari firman Tuhan ini. Amin. Saya mau katakan, bukti apa? Saudara lihat, ada ekonomi, semua hebat.
tidak bisa menyelesaikan masalah dunia ini. Betul? Tetap ada krisis. Masalah politik orang hebat, tetap ada peperangan. Lihat banyak hal saya katakan. Orang canggih secara teknologi, saudaraku. Barangkali membangun gedung tinggi, tetap aja ada gedung yang roboh. Saya mau katakan hari ini semua terbatas. Tapi kalau kau kembali pada firman, engkau harus tahu bahwa apa yang kau kerjakan itu akan berhasil. Amin. Sekalipun gak mungkin, tapi Tuhan bisa buat mungkin. Maka dikatakan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka saya gambarkan, saudara, ketika saya berdoa, saya merenungkan apa sih Tuhan maksudnya merenungkan. Tuhan ingatkan saya satu hal. Kalau ketika engkau makan, satu makanan, kalau engkau makan cepat, kau telan, kau gak rasakan apa-apa. Gak ada faedahnya. Tapi ketika kalau engkau makan itu pelan-pelan makanan itu. Engkau kunyah pelan-pelan. Engkau bisa menikmati, saudaraku. Makanan itu ada asinnya, ada manisnya, rasanya enak. Dan saudara bisa menikmati, kau bisa membayangkan, aduh roti ini seperti ini ya. Makanan ini seperti ini. Dan saudara tahu secara kesehatan, orang yang makan dikunyah lebih lama, bisa lembut, itu lebih baik buat kesehatan dia. Amin. Buat lambungnya, bahkan untuk ususnya, itu ada kesehatan yang baik buat tubuhnya. Maka itu, saya mau katakan hari ini, firman itu perlu, saudaraku, direnungkan. Jadi ketika kau baca firman, jangan sekilas, Tuhan Yesus bayar diri, amin. Banyak kita begitu, dikejar waktu. Pacar udah tunggu Tuhan, putus nanti, udah lama-lama Yesus, cepet-cepet, doa pagi gitu. Kadang-kadang kita bacanya sepintas. Sebenarnya Tuhan mau kita merenungkan firman itu. Hanya dekat Allah saja. Waduh Tuhan, kalau aku bayangin dekat sama Tuhan, aku tenang loh. Saudara bisa rasakan kehadiran Tuhan. Ketenangan dari Tuhan itu menguasai hidup saudara. Beda banget. Maka itu kalau baca firman, renungkan. Renungkan firman itu bukan buat orang lain. Ini firman buat istriku. Supaya dia bertobat buat suamiku. Bukan, firman kau renungkan buat siapa? Dirimu. Untuk mengubah dirimu, saudara. Untuk merubah kita sebenarnya. Fokusnya kepada kita buat orang lain. Maka ketika kau baca firman renungkan, kau akan meresapi, aduh Tuhan, aku tahu firman ini buat aku. Aku harus belajar lebih sabar, tadi aku pemarah. Barangkali aku orang muda tersinggung, saat ini aku harus belajar untuk bisa orang yang bisa cepat mengampuni. Tetap bisa sabar. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara kembalikan, itu akan membentuk karakter saudara, membentuk hidup saudara. Sehingga akhirnya apa? Saudara semakin berkenan kepada Tuhan. Saudara semakin disukai Tuhan. Bahkan kau akan disukai banyak orang. Karena ada sebuah perubahan dalam hidupmu. Amin. Maka banyak orang ingin bergaul dengan engkau. Karena ada lihat satu perubahan, saya katakan. Semua ketika engkau merenungkan firman Tuhan. Kembali saudara renungkan. Saudara menikmati firman itu. Seperti kau menikmati makannya. Engkau bisa merasakan, aduh ada hal yang pahit yang perlu aku rubah. Oh ada hal yang manis dalam hidupku. Ada banyak perubahan yang harus aku kembangkan lebih lagi. Itu yang Tuhan mau Bapak Ibu. Yang selanjutnya apa? Tuhan katakan sini tadi, jangan kau melupa memperkatakan kitab Taurat. Jadi perkatakan kitab Taurat itu. Perkatakan firman Tuhan itu. Bukannya kau merenung, tapi kau harus bertindak dan kau harus mengucapkan firman. Ketika ada tantangan masalah datang. Barangkali ada sakit penyakit saudaraku. Yang saat ini barangkali saudaraku ada dalam dirimu. Barangkali akhir dokter katakan ada sakit ini. Barangkali secara diagnosa dokter gak salah. Tapi saudara tahu ada kuasa firman yang lebih hebat. Lebih berkuasa dari apa kata dokter. Yang bisa mengubah yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Itu yang saudara berkatakan. Ketika ada sakit penyakit, saudara harus rubah perkataan saudara. Saudara harus berkata seperti 1 Petrus 2 ayat 24b dikatakan. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Rupa katanya, aku percaya oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah sembuh. Aku sehat, tidak ada sakit penyakit. Aku pulih, aku sembuh. Tubuhku sehat, ginjalku sehat, jantungku sehat. Tidak ada kanker, tidak ada tumor. Aku sembuh, aku pulih. Apa yang kau perkatakan, itu yang akan terjadi. Amin. Apa yang kau perkatakan, itu ada kuasa Tuhan yang akan mengubah, memulihkan, menyembuhkan keadaanmu. Amin.
Itu yang saya lihat kesaksian yang saya tadi pagi berikan. Kesaksian Pastor Alfon. Ketika dokter katakan ginjalnya begini, perkataan gini. Pastor Alfon selalu mengatakan, tidak, aku sehat, aku pulih organ. Dan saudara buktinya, Tuhan pemulihkan Pastor Alfon. Bu El, saudaraku, dokter katakan ada jantung, ada penyumbatan di dalam pembuluh darah jantungnya. Ada takut-takut. Tapi Bu El tetap berkatakan, ketika sudah harus di kateterisasi ya, dia mengatakan dia yakin dia sehat pulih. Dan sudah tahu hasilnya tidak ada penyumbat, sehat sempurna. Semua organ tubuh sempurna. Bayangkan gula darah, kolesterol semua sempurna sehat. Lihat Tuhan lakukan, ada perkataan firman yang kita keluarkan. Amin. Kenyataannya sakit, tapi dalam nama Yesus sehat, sembuh. Bukan waktu sakit dia memperkatakan bahwa aku sehat. Dokter katakan umurnya pendek, aku percaya umurku penuh. Sampai hari ini ada, semua karena Tuhan yang hebat. Amin. Tuhan yang punya umur, saudaraku. Tuhan yang menentukan umur kita. Amin. Ketika kau belajar untuk memperkatakan, harus perkatakan, saudaraku, yang baik, yang benar. Maka selanjutnya dikatakan juga kalau saudara engkau melihat seperti dikatakan Filipi 4 ayat 9. Engkau barangkali membutuhkan kebutuhan secara finansial. Engkau membutuhkan hari ini banyak hal untuk pembayaran listrik, membayar rumah kontrakan atau banyak hal. Barangkali hari ini seperti semua jalannya terbuntu. Dan kau gak tahu apa yang harus kau lakukan. Kau sudah berusaha seperti ini gak ada jalan keluar. Tapi firman Tuhan katakan Filipi 4:19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Maka saudaraku, saudara serubah perkataanmu. Bukan lagi keluh kesah, tapi saudara katakan aku percaya Tuhan memberi kebutuhanku. Listrik bisa dibayar. Kontrakan rumah bisa dibayar. Aku percaya sekolah anak-anakku bisa dibayar. Aku percaya anak-anakku akan bisa kuliah sampai mencapai saudara sarjana. Aku percaya Tuhan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaannya. Bukan kekayaan manusia, kekayaan dan kemuliaan. Tak terbatas kekayaan Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Dia sanggup hanya cuma bayar listrik, dia bisa kirim. Butuh apa saudaraku? Makan, Tuhan bisa kirim. Saya katakan Tuhan gak pernah membiarkan kita kekurangan, sekalipun kita kurang. Tuhan gak pernah biarkan kita kelaparan, sekalipun kita pernah lapar. Ingat itu Bapak Ibu Saudaraku. Maka itu katakan setiap hari, aku tercukupkan hidupku. Aku diberkati Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau mencukupkan. Ketika Tuhan memberikan, ada kebutuhan lebih. Barangkali Tuhan aku butuh kendaraan motor. Ucapkan aku percaya aku dapat motor. Yakin, aku pasti Tuhan dapat mobil. Bapak Ibu Saudaraku, saya ngalamin itu. Ketika saya pelayanan, mengalami proses yang luar biasa. Bahkan saya bilang, aduh Tuhan, kalau punya mobil ya, gak akan capek. Karena saya pernah diundang suatu tempat Bapak Ibu Saudaraku. Di puncak. Sampai di puncak Bapak Ibu saya dijemput. Tapi kemudian bilang, Pak nanti kita turunin aja Pak ya. Di mana namanya? Di puncak itu, di puncak pas. Nah maksud saya terus saya gimana? Gak ada jawaban sama sekali. Gak tahu perasaan saya. Saudara. Bagaimana saya harus jalan turun? Apa saya harus melundung sampai Bogor? Bayangkan itu, saudaraku, panitianya tega banget. Saudaraku udah dingin ini, istri menanti di rumah. Yes. Anak-anak menanti, saudaraku. Harapan suamiku kapan pulangnya. Mosok dia datang-datang saya gelundung bengkak-bengkak saudara gara-gara pelayanan. Gak mungkin. So Bapak Ibu saudaraku, saya tuh cuma nangis sampai saya turun jalan. Karena itu waktu itu Sabtu, bis itu gak bisa masuk. Saya tunggu, mau naik angkot penuh. Rapat rasanya tuh saya duduk, saya nunggu sampai malam. Saya cuma bilang Tuhan terima kasih. Coba Tuhan, saya pikir seandainya ada mobil aku mengucap syukur Tuhan pasti dapat. Luar biasa loh Tuhan. Saudara. Akhirnya sampai rumah, saya dihantar saudaraku sama angkot sampai rumah. Saya naik angkot dulu diantar puji Tuhan. Daripada ngelundung, pakai ambulan sakit kan gak enak. Akhirnya saya sampai di rumah, saya ngucap syukur Tuhan. Bapak Ibu saudara gak berapa lama. Tuhan berkati mobil dengan cara yang ajaib. Lihat Tuhan dahsyat, amin. Tuhan tahu kapan waktunya. Saya cerita kemarin, tadi pagi saya juga lagi punya rumah. Waktu saya tinggal di sebuah rumah kontrakan. Saya berdoa rumahnya bolak-balik kebanjiran saudaraku. Banjirnya gak nanggung segini saudaraku.
Saya sambil belajar berenang, saudaraku, untuk menuju ke atas. Menyelamatkan diri. Bayangin segini Bapak Ibu saudaraku. Tidur saudaraku di atap, saudaraku di genteng. Bapak Ibu saudaraku, seperti rasanya saudaraku saya lagi berkemah di atas saudaraku. Saya lihat pemandangan, aduh semuanya benar-benar penuh dengan danau Bapak Ibu. Bayangkan, tapi saudaraku ada rasa kesel gak? Ada, aduh kok banjir lagi. Baru dibersihin berapa hari digosek saudaraku, bersih. Puji Tuhan, datang lagi saudaraku, lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, lebih dalam. Bayangin, lebih dalam Bapak. Bayangkan rasanya, aduh Tuhan gitu kan. Akhirnya saudaraku semua itu keramik terlepas. Aduh Tuhan gimana ya, kontrakan habis gini habis. Gak tahu gimana caranya. Tapi saya belajar untuk mempercayai Tuhan sama istri saya. Kita bertindak. Kita cari rumah. Gak ada duit cari rumah sama istri saudaraku. Motor habis kena banjir. Gitu. Tapi gak apa-apa. Kalau berdua itu indah. Amin. Dulu kalau pacaran kepinginnya saudaraku motornya mogok terus kan. Benar kan? Iya kan, bener kan? Kalau bisa mogok terus kita dorong bersama sayang gitu kan. Yo, dorong. Rasanya beda kalau pacaran ya kan. Kalau pacaran kan beda kan. Ngomong gini, sayang lihat itu bintang-bintang di atas. Semuanya bercahaya. Tapi waktu aku hitung, kok tinggal kurang satu sih. Di mana sayang? Ada di sampingku. Rasanya bintang-bintang saudaraku ya kan. Ya aduh itu bakatus Bapak Ibu saudaraku. Rasanya semuanya indah. Naik motor cari. Kemudian sampai satu perumahan. Rumah itu memang belum laku banget gitu. Kemudian saya di situ, kemudian saya tanya, Bu, rumah ini ada nggak yang bisa langsung apa kita bisa tempati? Ada Pak, ada berapa? Ada 3 masih. Ada 1 yang memang kalau mau cepat bisa. Kalau Bapak bisa bayar, uang muka dulu, gak apa-apa. Taruh dulu 1 juta, kemudian nanti sisanya dicicil. Masuknya kapan? Ya bayar langsung. Waduh 1 juta. Waduh saudaraku 1 juta buat saya itu besar banget. Waduh. Akhirnya saya naik motor sama istri saya berdoa. Dalam nama Yesus aku tekan 1, 2, 3. ATM muncul 1 juta. Tapi Tuhan jawab loh saudaraku. Tadi rekeningnya di bawah 1 juta gak pas. Dalam nama Yesus. Tapi saudara jangan niru-niru dalam nama Yesus. Tetap aja kalau gak ada jadi paksa. Dalam nama saudara sokro juga gak ada duitnya. Sampai saudara kosok itu kartu sampai keluar apinya juga gak akan keluar. Ya kan? Tapi itu karena kasih Tuhan. Tuhan tahu keterbatasannya. Saya butuh rumah. Karena rumah saudaraku harus dikosongkan. Bayangkan Tuhan. Kalau dikosongkan saya tidur di mana? Saya bayangkan itu. Masa kita bertenda seperti bangsa Israel di padang gurun? Kan gak mungkin saudaraku. Diberikan tiang api, Tuhan keterlaluan Tuhan. Itu panas, sumuk, kita bilang gitu. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu. Ketika itu saya tekan ada 1 juta. Saya kasih Bapak Ibu. Akhirnya boleh tempati rumah itu. Dan lihat Tuhan luar biasa. Akhirnya kita cicil. Kemudian akhirnya kita bisa lunasi. Semua karena Tuhan hebat. Amin. Tuhan dahsyat. Dia sanggup memenuhi semua kebutuhan dan perluan kita. Bahkan saya percaya saudara, dia sanggup membesar usaha kita. Jangan pernah takut. Karena saya baca firman Tuhan 1 Tawarik 4 ayat 10. Yabes berseru kepada Allah, katanya kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku. Dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah akan mengabulkan permintaan itu. Lihat, Tuhan akan memperluas daerah kita saudaraku. Dan Tuhan sudah akan mempercayakan yang lebih besar lagi. Jangan takut, jangan khawatir. Dia akan membuat kita semakin hari semakin naik dan semakin diberkati. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku, Yosua 1:9 berkata, bukanlah Tuhan perintahkan kuatkan teguran hatimu. Jangan kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudaraku berhenti mengeluh. Karena mengeluh, saudaraku menggerutu itu akan membuat hatimu kecut, saudaraku. Dan kau akan tawar hati dengan Tuhan. Tapi belajar bersyukur setiap hari, katakan Tuhan baik. Apapun keadaanku, tetap Tuhan baik. Saudara yang percaya, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat kedua tangan kita katakan Tuhan baik, Engkau baik. Aku percaya Tuhan, Engkau sanggup. Bersamamu Tuhan, bersamamu Tuhan aku percaya. Aku akan menghadapi setiap tantangan dan mengalami kemenangan. Puji Tuhan, saya minta sehingga bisa naikkan pujian ini.
sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku katakan di hadapan Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, bukan terbang tinggi bersamamu. Aku tenang. Aku yang membutuhkan pertolongan Tuhan, kekuatan, keteguhan hatimu. Daripada Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Apapun persoalan, tantangan kau hadapi, sakit, penyakit, atau orang yang kau cintai sedang masalah rumah tangga, pekerjaan, hubungan suami, istri, anak-anak, orang tua, atau masalah finansial, masalah pekerjaan usaha, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Dan percaya hari ini Tuhan buat mujizat. Pertolongan Tuhan nyata. Ketika kau bersama Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bahkan saudara akan sanggup berjalan di tengah badai. Dan Tuhan akan buat kau terbang tinggi dan kau akan lihat kemenangan demi kemenangan. Hari ini saudaraku, kau yang butuh pertolongan Tuhan, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, taruh tangan kirimu di dadamu. Tuhan, kau melihat setiap tangan-tangan anak-anakmu yang sedang menghadapi persoalan, tantangan dalam hidup mereka. Tuhan, secara manusia mereka gak mampu. Mereka angkat tangan karena mereka mau berserah mengandalkan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Biar kau turun tangan Tuhan. Engkau menolong mereka, menyembuhkan yang sakit, memulihkan keadaan keluarga mereka, memulihkan keuangan mereka, memulihkan bisnis pekerjaan. Anak-anak muda Tuhan, kau berikan mereka masa depan. Mereka membutuhkan pekerjaan, aku percaya dalam nama Yesus. Hari ini Tuhan sudah berikan pekerjaan yang terbaik. Aku percaya dalam nama Yesus. Terima dengan iman. Katakan aku percaya Tuhan. Sekali lagi katakan dan pujian ini bersamamu. Bersamamu ya Tuhan. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Mujizat pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup. Katakan dengan sayapmu ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku tenang dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku tenang. Haleluya, kau yang memiliki kemenangan, beri sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kau sudah beri kami kemenangan. Dan biar teguhkan firman-Mu dalam kehidupan setiap kami. Dan saat ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Engkau memberkati roti dan anggur yang akan kami pakai. Ketika kami makan roti dan minum anggur ini, kami mengingat Tuhan pengorbanan-Mu di kayu salib. Karena kami tahu roti ini merupakan lambang daripada tubuh-Mu. Anggur ini merupakan persekutuan dengan darah-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah mati di kayu salib. Oleh bilur-bilur-Mu kami percaya kami sembuh, kami dipulihkan, Kau menanggung semua persoalan kami. Dan Kau berikan kami kelegaan dan kemenangan. Saat ini Tuhan, kami siap untuk menerima perjamuan kudus ini. Bapak Ibu Saudaraku, Bapak Ibu Saudara sudah bisa
mempersiapkan roti dan anggur yang telah Bapak Ibu sudah terima. Ada yang belum bisa mengangkat tangan, kita akan para aster akan memberikannya. Kalau sudah ada semuanya, mari Bapak Ibu Saudaraku kita angkat roti ini tinggi-tinggi. Percaya, ada kuasa dalam perjamuan kudus ini. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan aku. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita makan roti ini, dengarkan firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Selain percaya bahwa roti ini merupakan lambang persekutuan dan tubuh Yesus. Makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudaraku kita angkat anggur yang tinggi-tinggi. Percaya ada kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam perjamuan kudus ini. Sebelum kita meminumnya, dengarkan firman Tuhan berkata demikian juga. Ia mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Jadi peringatan akan aku, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai datang. Saya percaya bahwa anggur ini merupakan lambang dari persekutuan dengan darah Yesus, minum dengan iman dalam nama Yesus. Katakan di hadapan Tuhan ucapan, terima kasih Tuhan. Engkau tolong aku, jawab aku, memulihkan keadaanku, menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik. Darahmu Yesus, sucikan layakan kami, untuk terima janji-Mu. Bilur-Mu menyembuhkan kami, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan jawab doa kami. Tuhan tolong kami. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya lewat firman-Mu, lewat perjamuan kudus, roti dan anggur yang kami makan dan minum, yang kami percaya memperingati kematian-Mu di kayu salib. Kuasa pengorbanan kayu salib, itu Tuhan boleh kami alami saat ini. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku silakan duduk. Pak Martin, boleh berikan pengumuman. Sorry. Thank you. Ya shalom Bapak Ibu. Luar biasa. Yakin tadinya udah angkat tangan, didoakan, doanya akan dijawab Tuhan. Amin. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan ya buat Tuhan kita ya. Haleluya. Terima kasih pada Pastor David yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pengumuman pada siang hari ini tanggal 5 Agustus kita akan mengadakan ibadah malam mujizat. Berarti 2 hari lagi ya kita ketemu lagi di tempat ini untuk sama-sama beribadah, memuji menyembah Tuhan. Yang rindu menerima mujizat bisa datang jam 6.30. Dan pada tanggal 29 Agustus ada ibadah kembali KKR Woman
juga bersama-sama untuk para wanita bisa hadir kembali di tempat ini untuk sama-sama memuji, menyembah nama Tuhan. 26 Agustus, ya. Bersama-sama para wanita bisa berkumpul di tempat ini kembali untuk memuji, menyembah nama Tuhan. Saya kira itu aja pengumumannya. Mari pada saat ini kita siapkan uang-uang kita. Tadi kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita sudah diberkati oleh berkat Tuhan yang luar biasa. Saat ini kita akan memberikan persembahan untuk membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Untuk membantu membayar biaya-biaya IPL, biaya-biaya maintenance dan lain sebagainya. Mari saat ini kita satukan hati kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Kami bersyukur Kau sudah memberkati kami dengan pujian, dengan hadirat Tuhan yang luar biasa di tempat ini ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, semua kami yang hadir pada siang hari ini diberkati Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Bapa, kami ingin mengembalikan, kami ingin memberkati gereja Tuhan di tempat ini ya Bapa. Melalui uang-uang kami, melalui persembahan kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan pemberian kami boleh layak di hadapan Tuhan. Pemberian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah kira Tuhan persembahan kami boleh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Biar persembahan kami boleh memperluas kerajaan Tuhan. Di gereja ini terutama di dunia ini ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Mari yang siap memberi sama-sama kita katakan amin. Amin. Kita selalu percaya bahwa Tuhan adalah gunung batu yang tidak pernah mengecewakan. Kekuatan dan mazmurku, batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya bergoncang, beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dasar. Dan kita bangkit berdiri sama-sama. Tuhan itu kekuatan dan perlindungan kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, siapa Dia? Dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Amin. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak. Katakan tak pergi dariku. Musim boleh berganti, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Yang percaya boleh katakan amin. Oh yeah. Oh yeah. Boleh sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Come on church. Amin. Oh yeah. Boleh sama-sama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah.
Makasih Tuhan. Biar melalui pujian ini menjadi pernyataan iman setiap kami Tuhan. Kami mau tetap percaya kepada Engkau. Allah satu-satunya yang kami andalkan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pesan firman Tuhan pada sore hari yang kami boleh terima. Biar kami tetap kuat, tetap teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sungguh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biar firman Tuhan boleh terus menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami terus boleh berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Menjadi berbuah lebih lebat Tuhan bagi kemuliaan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami akan pulang mengakhiri ibadah ini. Dan kami akan menerima berkat yang daripada Engkau. Mari jemaat dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kami, Kristus Yesus. Yang di dalam Kristus telah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga atas kami semua. Jemaat dikasih Tuhan, terimalah dan pulanglah, bawalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Kristus Yesus dan pimpinan daripada Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai dengan Maranatha. Dan semua kita sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. God bless you all.